Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk altcoin. Jadi kita bakal bahas sedikit untuk kondisi terkini di Phantom ya. Kita lihat Phantom ada situasi menarik. Jadi saya pikir saatnya untuk update. Jadi teman-teman, mari kita simak untuk update si Phantom. Nah, pertama untuk Phantom sendiri, sebelum kita masuk ke dalam Phantom, saya pengen remind dulu buat teman-teman yang nonton video ini jam 7 malam, saya pengen remind sekali lagi bahwa nanti jam setengah 9 malam itu akan ada testifies atau testimoni dari si The Federal Reserve Director ya, si Jerome Powell. Dia akan ditanya-tanyain di situ, dia akan diinterview dengan anggota Kongres, mungkin dipertanyakan tentang segala aktivitasnya dan bagaimana dia akan bereaksi ya atas kondisi dari inflasi gitu. Dan mungkin apa ya kalau kita bilang ya, ibaratnya teman-teman kan tahu ya kemarin itu dia sempat menaikkan suku bunga jadi 0,75 basis point. Pasti akan dipertanyakan, mungkin lebih pertanyaannya lebih ke arah kayak gimana nih menurut kamu Jerome kalau misalkan ternyata setelah kamu naikkan suku bunga ini malah ngelit kondisi Amerika itu masuk ke dalam resesi ekonomi. Kira-kira kamu punya pertimbangan nggak untuk mengatasi atau mengantisipasi terhadap kemungkinan itu ya. Itu setidaknya bayangan saya sih yang akan ditanya-tanyain sama si Jerome Powell nanti malam. Nah teman-teman, sedikit sharing ya tentang kondisi daripada FTM. Kita bakal start dari time frame weekly terlebih dahulu. Jadi yang mau saya highlight di time frame weekly itu adalah prosesnya dia saat ini menurut saya itu sedang memasuki ABC, sorry teman-teman ya. Saya lihat dia sedang memasuki potensi menuju ke major wave 2. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan ini secara keseluruhan, menurut saya sih kita sedang berada di potensi wave 2-nya dia. Ya, wave 2-nya dia itu sampai mana? Nah, ini yang sedang kita coba identifikasi ya mungkin bersama-sama lah ya melalui video ini gitu. Karena ya kalian bisa nilai lah ya penguatan pergerakan bullish yang terjadi pada 2020 sampai di puncak 2021 bisa dipastikan itu adalah pergerakan yang sangat bullish ya, sangat impulsif, dan bahkan menurut saya ada pola berulang yang cukup menarik dari pergerakannya si FTM sendiri, yaitu kalau kalian gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari bawah ke atas ya, ini dari swing high to swing low, terutama untuk subwave 2-nya dia, ya. Ini kita munculkan, kita 38,2%. Lalu ini saya ganti warnanya jadi warna kuning kali ya, biar kayak enak. Bukan yang ini. This one, warna kuning. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena menurut pandangan saya, setiap kali dia ngetes atau setiap kali dia pullback, itu pullbacknya tuh sampai di kisaran Fibo 38,2%. Nah, kalau misalnya kita lihat setiap kali dia koreksi, jadi dia impulsive move, and then dia pullback ke wave 2. Wave 2-nya itu 38,2%. Nah, kalau kita perhatikan dari bottom di wave 2 ke wave 3, ya, kalian perhatikan dengan seksama, yang menarik itu adalah sama-sama kembali tertahan di Fibo 38,2%. Nah, sementara untuk posisi terakhir, kita sempat melakukan hal yang sama atau sempat melakukan pola yang sama ya, sempat terlihat ada pola berulang, yaitu kita ketahan di kisaran Fibo 38,2%, dan ketahannya itu untuk beberapa waktu. Teman-teman perhatikan, ada satu kali di sini, ya, ada dua kali di sini. Barulah kemudian saat trennya dipatahkan, kita lihat FTM itu akhirnya turun dan sekarang dia ngejar ke major wave-nya. Memang sebenarnya wajar karena kalau misalkan berdasarkan teori Elliott Wave sendiri, saat kita sudah melihat adanya 5 wave penguatan, biasanya kita masuk ke dalam fase koreksinya dia, dan itu ditandai dengan adanya 3 wave koreksi. Jadi semacam ABC corrective pattern. Dan kalau misalkan benar ini yang sedang terjadi, ini sementara sifatnya baru asumsi ya teman-teman. Karena menurut saya nggak masuk di akal, dalam arti kita ngelihat posisi market tentu saja tidak dalam keadaan bullish ya, terutama untuk Bitcoin atau stock market. Jadi sebetulnya agak kelihatan mungkin nggak dibilang mustahil sih, yang namanya possibility selalu ada ya. Cuman kalau saya pribadi perhatikan, ini ada kemungkinan probabilitas untuk ini terjadi itu kecil. Tapi ini yang menarik teman-teman. Ingat ya, Fibo 38,2, Fibo 38,2, Fibo 38,2. Nah, kita harus tahu bahwa 5 wave ini merupakan satu buah kesatuan yang dinamakan dengan wave 1. Nah, kalau kita tarik Fibonacci dari paling bawah sampai ke swing paling atasnya, percaya nggak percaya guys,
kita saat ini berada di Fibonacci 38,2%. Dan ini bisa jadi potensi untuk wave 2-nya kita ya. Tapi kembali lagi saya tekankan bahwa ini sifatnya probabilitas yang menurut saya cukup kecil. Kenapa? Karena dari segi fundamental itu nggak mendukung untuk situasi ini terjadi. Cuman kalau sampai ini terjadi, menurut saya sih alangkah menarik ya untuk diperhatikan. Nah, seandainya worst case scenario 38,2% ini tidak berhasil menahan laju penguatannya, laju penurunannya, maka ada possibility kita bisa turun sampai kisaran Fibonacci 61,8 dan 78,6%. Atau bahkan mungkin untuk sekedar ya, mungkin untuk kita ngelihat lebih konservatif ya, mungkin di kisaran Fibo 50% pun sudah bisa tertahan. Cuman saat ini menurut saya yang menarik adalah kita sama-sama ketahan di Fibo 38,2%. Dan tentu saja ini menurut saya adalah news yang cukup menarik untuk dibahas. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman ngikutin YouTube channel saya dari beberapa waktu lalu, kita udah sempat bahas ya. Cuman kalau kalian lihat ini di chart yang putih ya, kita udah sempat bahas dia ngebentuk rising wedge pattern, and then dia breakdown dari rising wedge, lalu dia turun lah. Dan sekarang kita sedang mencoba untuk testing ke kisaran Fibo 38,2%. Nah, yang menariknya proses penurunan terakhir itu tahanannya precisely berada di 61,8. Jadi kalau kita lihat dari penurunan ini ya ke bawah sini ya, kita bisa tarik, kita gunakan Fibonacci retracement, kita bisa gunakan Fibonacci retracement dari swing high ke swing low di sini, itu kita dapat Fibo 61,8% dan rejection terjadi precisely terhadap area tersebut. Dan sampai saat ini kita ngelihat Bitcoin untuk Phantom di time frame daily-nya itu cenderung dia bergerak sideways, tapi cenderung recovery ya. Cuma kalau misalkan saya boleh tambahkan guys, ini ada possibility sifatnya hanyalah korektif saja ya. Kalian bisa tambahkan skenario ini sehingga tampak seperti semacam bearish flag pattern or maybe semacam ascending channel yang pada akhirnya bisa lihat ya teman-teman, impulsifnya turunnya impulsif, dan setelah 3 kali wave naik dia baru kemudian melanjutkan penurunannya. Nah, tentu saja kita tidak berharap demikian, apalagi kalau teman-teman ada yang nge-hold Phantom sendiri, pasti ekspektasinya adalah Phantom bisa rebound. Cuman apa adanya, kita ngelihat apa yang terlihat di mata kita saat ini ya seperti yang tadi saya sampaikan. Alright. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan exponential moving average ya untuk menjadi panduan kita pada saat menentukan apakah area ini bisa dikonsider sebagai support atau resistance. Nah, sementara ngelihat dari time frame 4 jamnya, sebenarnya kita sedang ada upaya untuk breakout dari exponential moving average dan sedang berusaha untuk bertahan di atas area exponential moving average tersebut. Nah, yang menariknya adalah kalau kalian perhatikan, baru aja close candle di jam 7 tadi, itu close candle-nya diiringi dengan bullish engulfing pattern dan itu ketahan pada kisaran exponential moving average. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita lihat ada opportunity bahwa Phantom di sini mungkin bisa rebound sesaat. Cuman di sisi lain, kalau saya boleh tambahkan, kalian juga bisa lihat di sini terdapat yang namanya, atau kalian bisa consider ini sebagai ascending broadening wedge pattern. Dan ascending broadening wedge pattern itu sebetulnya kecenderungannya digunakan untuk kita lihat lebih ke arah bearish continuation pattern. Jadi lebih kayak gini guys ya. Bisa dilihat ya, ascending broadening wedge pattern. Ketika dia turun and then terbentuk broadening wedge and then dia breakout ke bawah, maka akan melanjutkan penurunan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena kalau saya lihat, ini dari segi momentumnya ya, ini impulsif and then pullback. Impulsif and then pullbacknya tiba-tiba jadi strong banget, kayak 70%, 80% gitu loh. Nah, kalau misalkan ini Phantom reboundnya nggak kuat, ya, let's say dia ketahan di kisaran area ini bakal ada orang berasumsi berpotensi ngebentuk semacam head and shoulders pattern and then akan mengundang lebih banyak sellers, terutama untuk retail traders di sana, di luar sana yang mungkin menggunakan chart pattern. Jadi ini harus diperhatikan bagaimana reaksinya. Hopefully kita bisa maintain di atas level tersebut dan tentu saja bisa meneruskan penguatannya. Cuman kita harus realistis juga, seandainya area ini berhasil dipatahkan, terutama pada time frame 4 jam, dan akhirnya kita bisa lihat prosesnya di time frame 1 jam, itu artinya Phantom sendiri itu sudah mulai transisi lagi ya, dari higher high higher low sequence, kemudian berubah menjadi potensi lower high lower low sequence pada akhirnya, ya, untuk testing kembali di bagian bawah. Nah, saya kira teman-teman itu yang perlu saya sampaikan untuk terkait pergerakan Phantom. Lalu mungkin satu lagi yang menarik untuk resistance-nya saya akan tambahkan di kisaran area ini, ya. Ini kalian boleh perhatikan, kita saat ini sudah nabrak terhadap si resistance-nya. Nah, kenapa nggak di sini, Vin? Oke, saya tunjukin teman-teman, karena posisi di time frame daily hal itu terlihat seperti fake out aja ya. Jadi kayak buntut and then dia maintain di atasnya. Jadi kalau dilihat dari time frame 4 jam, bagi saya atau menurut saya ini adalah area resistance
yang bisa di-consider cukup strong untuk pergerakan Phantom saat ini. Alright, so teman-teman perhatikan bagaimana Phantom bergerak di dalam pattern ini. Seandainya dia break, mungkin kalian bisa manfaatkan. Stay safe buat yang lagi on trade untuk Phantom. Buat yang belum trading mungkin bisa prefer untuk safety dulu ya, tunggu nanti hasil Jerome Powell testifies-nya seperti apa, bagaimana market akan merespon, apakah kembali bullish atau istilahnya bisa menekan harga lagi. Balik lagi, bullish ini sifatnya short term aja ya, karena kita ngelihat dia rebound sedikit pun bisa jadi nanti ditekan lagi oleh sellersnya. So be patient buat teman-teman semua. Ya, saya rasa itu aja yang bisa saya berikan update seputar Phantom ya. Kalian perhatikan apakah major support di Fibo 38,2% bisa bertahan, atau kita lihat akan ada penurunan lanjutan, karena beberapa data yang kita lihat tadi itu menunjukkan memang ada possibility untuk market Phantom sendiri atau harga Phantom sendiri kembali bearish. Alright, so I think that's it. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. Sampai ketemu lagi di update berikutnya after Jerome Powell tonight. God bless, cheers, and bye bye.